Halo YouTuber, malu bertanya sesat di jalan. Nah, mungkin peribahasa ini relate dengan kondisi kalian saat ini. Kenapa YouTube kalian tidak berkembang? 3 faktor channel YouTube tidak berkembang. Jadi menurut saya ada 3 faktor yang perlu YouTuber pemula pedomani. Yang pertama adalah tidak pede, yang kedua tidak tahu jalan, dan yang ketiga tidak mau memulai. Nah, kita bahas satu persatu ya. Mulai dari yang pertama, tidak pede. Mau bikin konten tapi tidak pede ngomong depan kamera. Padahal biasanya kita sambil jalan bisa ngapalin skrip, oh nanti di rumah mau bikin video seperti ini, konsepnya seperti ini. Atau sambil kita naik motor di jalan, lancar banget kita ngomongnya ya. Wah, kita mau ngebahas ini nih di YouTube, nanti ngomongnya begini, penyampaiannya seperti ini, bla 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 bla. Nah, seperti itu. Tapi giliran kita sampai rumah, kita nyalain kamera, kita lihat muka sendiri di kamera, kita malu, kita nggak pede, kita mau ngomong apa, semuanya blank ya kan. Waduh, ngomong apa nih? Di depan kamera kita nggak pede, intinya kita nggak pede ya. Nah, solusinya apa? Saran saya sih, kalian sering-sering bikin video ya. Video yang menampilkan muka kalian, belajar ngomong di depan kamera, ataupun depan cermin juga bisa ya. Anggap aja nih, kalian tuh lagi ngomong, nggak ada orang ya, nggak ada kamera, ngomong sendiri ya kan, jadinya ya anggap aja kita lagi naik motor, kita ngebayangin kalau kita lagi menyampaikan sesuatu ya kan. Kalau di motor enak banget ngomongin. Nah, intinya kita harus fokus sama pembahasan yang kita bahas ya, jangan fokus sama mata kita di kamera atau melihat wajah kita karena malu. Ataupun ada solusi lain, yaitu kita membuat konten tanpa wajah ya. Kita bisa menggunakan suara kita ya kan, tapi kita juga harus bikin video yang original ya. Tapi saran saya sih, hanya sekedar saran ya, lebih baik kita bikin video menampilkan wajah kita, karena semakin kita sering menampilkan wajah kita, ngomong depan kamera, lama-kelamaan kita akan terbiasa. Ini penting juga buat personal branding teman-teman semua tentunya ya. Oke, yang pertama sudah paham ya, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, tidak tahu jalan. Nah, jadi maksudnya di sini kita tidak tahu jalan itu kita nggak tahu akan membahas tema apa ya. Jadi kita cenderungnya gini nih, kita ngelihat video YouTuber lain rame, kita pengen rame juga, akhirnya kita bikin konten yang serupa. Nah, setelah kita bikin konten itu, kita upload, ternyata penontonnya sepi. Hunting-hunting lagi, konten apa lagi yang rame, kita bikin konsep serupa, tapi ternyata tetap sepi juga. Nah, kondisi ini yang akhirnya memperparah kondisi teman-teman semua ya. Kalian akhirnya tidak semangat, merasa tidak punya kemampuan lagi, merasa bahwa video kalian tidak bisa diterima oleh viewers, akhirnya kalian down dan nggak mau bikin video lagi. Nah, untuk kasus yang seperti ini solusinya apa bang? Saran saya ya, jadi kalian harus bikin video sesuai passion kalian masing-masing ya. Yang suka hobi olahraga, kita bikin konten olahraga. Yang suka bikin tutorial, bikin tutorial. Intinya adalah usahakan sesuatu yang rutin kalian lakukan atau kalian sukai. Jadi entah itu nanti diterima penonton atau tidak, yang penting kalian suka dulu. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk jangka panjang ya, karena kita bikin konten YouTube bukan cuma saat ini aja. Jadi ketika kita harus bikin konten-konten selanjutnya, kita tidak perlu repot mikir ide konten setiap hari. Jadi ikutin aja jalan kalian, bikin video yang kalian suka setiap hari, upload setiap hari. Kalaupun tidak bisa upload setiap hari, minimal 2 kali seminggu itu udah bagus. Yang penting konsisten. Nah, yang ketiga nih, yang ketiga ini yang menurut saya paling parah sih ya. Tidak mau memulai. Jadi kapan kita mau sukses di YouTube kalau untuk mulai aja kita nggak mau. Jadi untuk poin pertama dan kedua tadi, saya tentukan kita untuk melangkah di poin yang ketiga ya. Segera dimulai dari sekarang, apapun masalahnya pasti ada solusinya. Apalagi sekarang banyak banget motivator YouTube dan tutorial yang bisa mengarahkan kalian, yang bisa memberikan kalian jawaban apabila dalam perjalanannya kalian menemukan kesulitan. Jadi 3 poin tadi menurut saya adalah langkah dasar kita untuk memulai membuat channel YouTube dan mengembangkan channel kita untuk bisa berkembang lebih besar lagi. Nggak ada yang instan, semuanya butuh proses. Para YouTuber besar juga memulai dari nol. Kalau mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, 3 poin tadi itu setidaknya menjadi gambaran buat kalian YouTuber pemula yang baru akan mulai membuat konten YouTube sebagai pedoman dasar untuk kita mulai membangun channel YouTube. Oke, segitu aja penjelasan dari saya. Jika kalian suka pada video ini, silahkan tinggalkan komentar, like, komen, dan share, serta subscribe agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya.